Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurpadilla dari kelompok 2 sebagai pemateri pertama. Dan adapun teman saya Narvita Lova sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan membahas penerapan obat pada tingkat sel dan molekuler. Pengaruh obat terhadap fungsi dan regulasi sel. Obat memengaruhi fungsi dan regulasi sel dengan berinteraksi langsung pada komponen sel, seperti reseptor, enzim, atau kanal ion. Interaksi ini dapat mengaktifkan atau menghambat proses penting di dalam sel, seperti sintesis protein, metabolisme energi, pembelahan sel, hingga sinyal antar sel. Misalnya, obat kemoterapi menghambat pembelahan sel kanker, sedangkan obat antiinflamasi menghambat enzim pemicu peradangan. Efek ini bisa bersifat terapeutik atau menimbulkan efek samping tergantung jenis obat dan target selnya. Dengan kata lain, obat bekerja untuk mengatur aktivitas sel agar sesuai dengan tujuan pengobatan. Pentingnya memahami aksi obat pada tingkat sel dan molekuler. Memahami aksi obat pada tingkat sel dan molekuler sangat penting karena di sanalah obat mulai bekerja untuk menghasilkan efek terapeutik. Pengetahuan ini membantu kita memahami bagaimana obat dapat menyembuhkan penyakit, mencegah gangguan, atau menimbulkan efek samping. Dengan memahami mekanisme kerja obat secara mendalam, tenaga kesehatan dapat memilih, meresepkan, dan mengembangkan terapi yang lebih tepat, aman, dan efektif bagi pasien. Cara kerja obat dalam mengubah proses biologis. Obat tidak hanya bekerja untuk meredakan atau menutupi gejala penyakit, tetapi juga memodifikasi proses biologis yang mendasari penyakit tersebut. Misalnya, beberapa obat bekerja dengan menghambat enzim tertentu, mengubah aktivitas reseptor sel, atau memengaruhi ekspresi gen yang berperan dalam proses patologis. Dengan cara ini, obat dapat memperbaiki fungsi sel yang terganggu, menghentikan perkembangan penyakit, atau bahkan mendorong pemulihan. Pendekatan ini membuat terapi menjadi lebih efektif karena tidak hanya menghilangkan gejala sementara, tetapi menargetkan akar penyebab gangguan di tingkat sel dan molekuler. Relevansi dalam pengembangan obat baru dan terapi presisi. Pemahaman tentang cara kerja obat sangat penting untuk pengembangan obat baru dan terapi presisi. Ini memungkinkan perancangan obat yang lebih spesifik, efektif, dan minim efek samping. Dalam terapi presisi, obat disesuaikan dengan karakteristik biologis pasien agar hasil pengobatan lebih optimal. Target obat pada tingkat molekuler. Target obat adalah molekul atau struktur spesifik dalam tubuh, biasanya protein seperti enzim, reseptor, atau kanal ion, yang menjadi tempat kerja obat untuk menghasilkan efek terapeutik. Interaksi antara obat dan target ini memicu perubahan biologis yang diinginkan untuk mengobati atau mengendalikan penyakit. Adapun jenis-jenis target utama obat. Yang pertama, reseptor. Molekul protein di permukaan atau dalam sel yang menerima sinyal kimia. Contohnya, reseptor beta-adrenergik ditargetkan oleh obat asma seperti salbutamol. Yang kedua, enzim, protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Obat dapat menghambat atau mengaktifkan enzim. Contohnya, aspirin menghambat enzim COX. Yang ketiga, kanal ion, protein yang mengatur aliran ion melintasi membran sel. Contohnya, lidokain menghambat kanal natrium untuk efek anestesi. Yang keempat, transporter, protein yang membantu memindahkan molekul ke dalam atau keluar sel. Contohnya, fluoxetin, atau antidepresan menghambat transporter serotonin. Yang kelima, asam nukleat. Beberapa obat menargetkan DNA atau RNA untuk menghambat replikasi atau transkripsi. Contohnya yaitu obat kemoterapi seperti doxorubicin. Prinsip spesifisitas dan selektivitas obat. Prinsip spesifisitas dan selektivitas obat merupakan konsep penting dalam farmakologi yang berkaitan dengan bagaimana obat bekerja secara tepat pada target biologisnya. Yang pertama, spesifisitas obat. Spesifisitas mengacu pada kemampuan obat untuk hanya berikatan atau bekerja pada satu jenis target molekuler tertentu, misalnya satu jenis reseptor atau enzim. Obat yang sangat spesifik cenderung menghasilkan efek yang diinginkan tanpa banyak mengganggu fungsi biologis lain, sehingga resiko efek samping lebih rendah. Selektivitas obat. Selektivitas adalah kemampuan obat untuk lebih kuat bekerja pada satu target dibandingkan dengan target lain. Meskipun mungkin masih bisa berikatan dengan beberapa target, obat yang selektif akan lebih dominan memengaruhi jalur atau organ tertentu, memberikan efek terapeutik yang lebih terarah.
Reseptor sebagai target obat. Yang pertama, reseptor terkoupled protein G. G-protein coupled reseptor adalah reseptor di membran sel yang aktif saat terikat oleh ligan seperti hormon atau obat. Aktivasi GPCR memicu protein G di dalam sel, yang kemudian mengaktifkan jalur sinyal untuk menghasilkan respon biologis. GPCR mengatur banyak fungsi tubuh dan menjadi target utama berbagai obat, seperti antihistamin dan beta blocker. Adapun contoh obat yang menarget reseptor terkoupled protein G. Yang pertama, agonis, mengaktifkan reseptor, yaitu salbutamol digunakan untuk asma, morfin digunakan untuk menghilangkan nyeri, dan adrenalin digunakan pada shock anafilaksis. Yang kedua, antagonis atau menghambat reseptor, yaitu propranolol digunakan untuk hipertensi. Yang kedua, loratadin digunakan untuk alergi, dan ondansetron digunakan untuk mual dan muntah. Adapun contoh jalur persinyalan HIR. Yang pertama, jalur CEMP atau cyclic adenosine monofosfat. Pada jalur ini, aktivitas GPCR akan mengaktifkan protein gas yang kemudian merangsang enzim adenylat oxidase enzim. Ini mengandung ATP menjadi CAMP, yaitu molekul persingal kedua atau sequence yang penting. CPS selanjutnya mengaktifkan protein kinase atau AP atau PKA yang akan memicu serangkaian perubahan dalam sel seperti peningkatan kontraksi jantung atau reaksi otot polos, tergantung pada jenis sel dan jaringan yang terlibat. Lalu yang kedua ada jalur IP3 atau DAG. Beberapa GPCR bekerja melalui protein atau kiki yang akan mengaktifkan enzim fosfolipase atau PLC. Enzim ini memacu molekul PIP2 di membran menjadi dua komponen penting, IP3 dan DAG. IP3 akan menstimulasi pelepasan ion kalsium atau Ca2+ dari retikulum endoplasma, sedangkan DAG mengaktifkan protein kinase atau PKC. Kombinasi peningkatan kadar Ca2+ dan aktivitas PKC akan memengaruhi banyak fungsi seluler, termasuk sekresi, kontraksi, dan metabolisme. Lalu yang ketiga yaitu jalur MAPK. GPCR juga dapat memicu aktivitas jalur MAPK atau mitogen aktivitas protein kinase, khususnya jalur ERK atau extracellular signal recruitment kinase. Jalur ini berperan penting dalam regulasi pertumbuhan, diferensiasi, dan kelangsungan hidup sel. Sinyal yang memulai dari GPCR diteruskan melalui serangkaian protein adaptor hingga mengaktifkan kinase dalam jalur MAPK yang akhirnya memengaruhi aktivitas transkripsi gen di dalam inti sel. Lalu reseptor sebagai target obat, kanal ion dan reseptor tirosin kinase atau RTKC. Mekanisme kerja kanal ion. Kanal ion bekerja dengan membuka jalur bagi ion seperti Na+, H+, Ca+, atau Cl untuk melewati membran sel sesuai gradien konsentrasi. Kanal ini bisa diaktifkan oleh perubahan tegangan listrik atau voltage gatel atau oleh pengingkaran ligan atau gatel. Mekanisme ini penting dalam penghantaran sinyal saraf, kontraksi otot, dan berbagai respons seluler lainnya. Adapun contoh obat yang bekerja melalui kanal ion yaitu yang pertama anestesi lokal, misalnya lidocaine, bekerja dengan memblokir kanal natrium Na+, voltage gatel pada saraf sehingga menghentikan transmisi impuls nyeri. Yang kedua, benzodiazepin atau misalnya itu diazepam, bekerja dengan meningkatkan aktivitas kanal klorida atau CL-MIM yang diatur oleh reseptor GABA menghasilkan efek sedatif dan anxiolytik atau penanganan dan pengurangan cemas. Mekanisme kerja reseptor
tirosin kinase atau RTKS. Reseptor tirosin kinase atau RTKS bekerja dengan mengaktifkan jalur persinyalan intraseluler setelah ligan seperti hormon atau faktor pertumbuhan. Berkaitan dengan bagian luar reseptor, ikatan ini menyebabkan dua molekul RTK berpasangan dimensiasi yang kemudian mengaktifkan aktivitas enzimatik di bagian dalam sel melalui proses autoferisasi, yaitu penambahan gugus fosfat pada radium tirosin. Fosforilasi ini menciptakan titik pengikatan bagi protein persinyalan lain yang selanjutnya mengaktifkan jalur persinyalan seperti MAPK dan PI3K atau KET. Lalu peran dalam pertumbuhan sel dan diferensiasi. RTKS berperan penting dalam pertumbuhan dan diferensiasi sel dengan mengaktifkan jalur persinyalan intraseluler yang mengatur aktivitas gen. Saat ini diaktifkan RTKS stimulasi jalur seperti MAPK dan PI3K atau KET yang mendorong pembelahan sel atau proliferasi pematangan sel ke fungsi tertentu, diferensiasi, serta mencegah kematian sel atau apoteosis. Proses ini sangat penting dalam perkembangan jaringan, penyembuhan luka, dan regenerasi sel. Lalu ada contoh obat inhibitor tirosin kinase yang digunakan dalam terapi kanker. Yang pertama imatinib atau Gleevec menghambat BCR atau ABL tirosin kinase pada leukemia mieloid kronis atau CML. Yang kedua itu erlotinib menergatkan EGFR atau epidermal growth factor receptor pada kanker paru non-sel kecil. Yang ketiga sunitinib menghambat berbagai RTK termasuk VEGF dan DPGFR, digunakan untuk kanker ginjal dan tumor saluran pencernaan. Yang terakhir itu lapitinib ya. Kemudian enzim sebagai target obat. Enzim sebagai target obat berarti obat bekerja dengan menghambat enzim tertentu yang berperan dalam proses biologis tubuh. Penghambatan ini dapat memperlambat atau menghentikan reaksi kimia yang menyebabkan penyakit. Contohnya aspirin menghambat enzim COX untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Entarpri menghambat enzim ACE untuk menurunkan tekanan darah, dan stantin menghambat HMG atau COAR reduksi untuk menurunkan kolesterol. Kemudian peran enzim dalam jalur metabolisme dan persinyalan sel. Enzim berperan penting dalam jalur metabolisme dan menyinsinyal sel karena bertindak sebagai katalisator yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis. Dalam metabolisme, enzim mengatur proses pemecahan dan pembentukan senyawa seperti karbohidrat, lemak, dan protein agar tubuh memperoleh energi dan bahan bangunan sel. Dalam persinyalan sel, enzim membantu mengaktifkan atau menonaktifkan molekul pensinyal, misalnya melalui fosforilisasi oleh enzim kinase atau defosforilisasi oleh fosfase. Dengan peran ini, enzim menjaga kelangsungan fungsi sel dan respon terhadap perubahan lingkungan. Mekanisme inhibasi enzim. Mekanisme inhibasi enzim menjelaskan cara kerja obat atau molekul penghambat dalam mengurangi atau menghentikan aktivitas enzim. Terdapat 3 jenis utama, yaitu yang pertama inhibasi kompetitif. Inhibitor bersaing langsung dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Karena menempati titik yang sama, efeknya dapat dikurangi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Contohnya yaitu metroksosat menghambat enzim di jalur sintesis DNA. Yang kedua, inhibasi non-kompetitif. Inhibitor menempatkan pada tempat lain atau bukan sisi aktif di enzim, mengubah bentuk enzim sehingga substrat tetap bisa menempel tapi tidak terjadi reaksi. Efeknya tidak bisa diatasi hanya dengan menambahkan substrat. Yang ketiga, inhibasi irreversible. Inhibitor berkaitan sangat kuat, biasanya kovalen dengan enzim, sehingga enzim menjadi tidak aktif secara permanen. Efeknya berlangsung lama sampai tubuh membentuk enzim baru. Contohnya itu seperti aspirin menghambat enzim COX secara irreversibel.